Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Setiap kita menginginkan agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya, menjadi pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ada 6 perkara yang perlu kita perhatikan agar ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berkaitan dengan masalah waktu. Kalau ibadah tersebut berkaitan dengan waktu, maka harus kita perhatikan waktu tersebut. Seperti ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata 'alal mu'minina innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas mukminin di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dilarang untuk kita misalnya salat subuh pada jam 9 pagi misalnya, kecuali kalau memang mereka ketiduran atau memang kelupaan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha ila dzakaraha." Apabila orang itu ketiduran atau dia lupa tentang salatnya, maka boleh dia salat pada waktu dia ingat. Namun ketika dia tidak lupa, dia tidak tidur, maka tidak boleh sengaja salat di luar waktu salat tersebut. Demikian pula tidak boleh kita puasa wajib sebulan penuh di luar bulan Ramadan. Demikian pula tidak boleh kita menyembelih binatang ternak pada waktu Idul Adha kecuali selesai salat Idul Adha. Rasulullah SAW ketika mendapati seorang sahabat dia menyembelih binatang ternaknya sebelum salat Idul Adha, maka Rasul mengatakan, "Syatuka syatu lahmin." Daging sesembelihanmu, daging kambingmu ini daging sesembelihan biasa, tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perhatikan masalah tempat, karena memang ibadah tersebut berkaitan dengan tempat. Contoh misalnya tawaf, entah untuk ibadah umrah atau ibadah haji, wajib di Ka'bah. Haram untuk tawaf di selain Ka'bah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf di Ka'bah. Tidak boleh tawaf di kuburan. Tidak boleh tawaf di Karbala. Tidak boleh tawaf di tempat selain Al-Ka'bah. Karena Allah mengatakan tadi, wal yatawafu bil baitil atiq. Demikian pula yang ketiga, di antara hal yang perlu diperhatikan agar ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala, yaitu tentang masalah sebab ibadah tersebut. Kita puasa di bulan Ramadan karena datangnya bulan Ramadan tersebut. Kita salat duha karena berkaitan dengan waktu duha, dengan berdasarkan umumnya dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Namun tidak boleh kita mengkhususkan ibadah yang tidak ada sebab syar'inya. Contoh misalnya sebagian kaum muslimin, mereka berlomba-lomba untuk sholat berjamaah, sholat di malam hari karena malam tahun baru. Ini adalah sebab yang tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya. Dan Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, tuntunanku, ajaranku, maka tertolak. Rasul tidak pernah mengkhususkan salat tahajud, salat malam ketika malam tahun baru. Entah tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi. Yang keempat,
Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika kita beribadah, yaitu berkaitan dengan jenis. Contohnya, ketika Idul Adha tiba, kita disyariatkan, dianjurkan untuk menyembelih hewan ternak. Apa saja hewan ternak tersebut? Di antaranya unta, sapi, dan kambing. Tidak boleh kita menyembelih selain hewan ternak. Contoh misalnya menyembelih ayam. Ketika Idul Adha, meskipun kita menyembelih 1000 ekor ayam, tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya. Rasulullah SAW hanya mengajarkan jenis binatang ternak yang disembelih adalah tadi, unta, sapi, dan kambing. Yang kelima, di antara hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ibadah, yaitu masalah al-adad, jumlah, bilangan. Contoh, bilangan rakaat salat subuh misalnya, tidak boleh kita menambah lebih dari 2. Salat duhur, asar, 4 rakaat, tidak boleh kita menambahkan 5 rakaat dengan alasan yang penting niatnya baik. Ini kan baik menambah ibadah. Kita katakan ini adalah bid'ah, ini adalah perkara baru dalam urusan agama yang Rasul mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, karena setiap urusan yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dalam riwayat, setiap bid'ah itu tempatnya di dalam api neraka. Kemudian yang keenam, yaitu tentang masalah al-kaifiyah, cara kita beribadah tersebut. Salat misalnya, sudah Rasul ajarkan kepada para sahabat, kepada kita semuanya. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk salat, maka mulailah dengan takbiratul ihram. Tidak perlu dengan kita membaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, dengan alasan kita minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak diganggu oleh asyaitan. Maka kita katakan seandainya itu baik, Rasul yang akan mendahului kita, para sahabat yang akan mendahului kita. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu baik, Rasul yang pertama kali akan melaksanakannya. Tidak ada riwayat, tidak ada tuntunan Rasul SAW memulai salat dengan membaca surat tersebut, atau dengan kita isti'adzah dengan alasan apapun dari akal kita semata. Rasul SAW lebih mengetahui daripada kita. Apakah kita lebih pandai daripada Rasul SAW? Na'udzubillah min dzalik. Inilah 6 hal yang perlu diperhatikan dalam kita beribadah. Waktu, masalah tempat, masalah sebab, masalah bilangan, masalah jenis, dan masalah al-kaifiyah. Kalau kita dalam beribadah, dalam hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang Rasul SAW ajarkan, maka itulah yang Rasul sabdakan tadi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan yang dikatakan sebagai bid'ah yang sesat, yaitu bid'ah dalam urusan agama, baik dalam masalah akidah, ibadah, dakwah, dan lain seterusnya yang berkaitan dengan urusan agama ini. Adapun dalam urusan dunia, Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan membuat teknologi baru, karena Rasul mengatakan tadi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Namun dalam urusan agama sudah Allah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kewajiban seorang muslim untuk memperhatikan 6 hal tersebut agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk ke dalam kategori bid'ah yang kata Rasul itu sesat. Kemudian kalau mungkin kita ditanya apa itu al-bid'ah, maka Al-Imam Musyatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam mengatakan al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah suatu hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Di sini Imam Asy-Syatibi jelas mengatakan bid'ah yang tercela, yang sesat, itu adalah yang berkaitan dengan urusan agama. Mukhtara'ah,
yang diada-adakan. Artinya tidak pernah diajarkan Rasul, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibaratun an tariqatan fid din mukhtara'ah tuduh syari'iyah, yang itu menyelisih syariat, yang menyerupai syariat, dan orang yang mengamalkan bid'ah tersebut dia berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak berlebih-lebihan, maka cukup dia mengikuti apa yang telah ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ingin kita tekankan di sini, bid'ah adalah urusan yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, Rasul mengatakan nanti antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-hidayah wa taufik untuk kita bisa beribadah di atas tuntunan Rasul SAW dan menjauhkan kita dari segala bentuk kebid'ahan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.